Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aming, leader dan mobile stockist Jaringan Cantik Bandung. Hari ini saya akan sharing lagi kepada teman-teman tentang satu hal yang juga penting. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channelnya Jaringan Cantik, karena di sini akan banyak sekali konten-konten video-video dari para leader Jaringan Cantik yang akan memberikan Anda pengetahuan dan juga ilmu, materi-materi untuk perkembangan bisnis Anda semuanya. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang karakteristik manusia. Nah, karena kita bisnis di DEP ini merupakan bisnis multi level marketing yang tentu saja kita bersentuhan atau berhubungan langsung dengan banyak sekali orang ya. Dan di bisnis ini, karena kita bersentuhan dengan banyak sekali orang, maka perkembangan jaringan sangat ditentukan dengan bagaimana cara kita mengembangkan dan mengelola orang-orang tersebut, memberikan support, memberikan pembinaan dan sebagainya kepada mereka. Nah, pembinaan yang kita lakukan kepada jaringan kita itu harus sesuai dengan karakteristik mereka. Karena apa? Namanya juga orang ya. Orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita kadang-kadang sudah merasa benar memberikan pelatihan kepada mereka, tapi orang tersebut belum tentu bisa menerima apa yang kita berikan. Duplikasi padahal di sini penting, karena kalau materi atau pengetahuan yang kita sampaikan kepada orang lain sudah diterima dengan baik, maka dia juga akan melakukan hal yang sama ke bawahnya. Oke, di dalam learning style atau cara belajar manusia atau cara belajar orang itu ada 3 karakteristik orang. Yang pertama visual, ya, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih tipe atau karakteristik dari jaringan teman-teman, downline teman-teman itu visualkah, auditorikah, atau kinestetika. Begitupun kalau teman-teman jadi pembicara dalam sebuah acara, entah itu bisnis sharing, ya, bisnis motivasi, training, kita harus tahu dulu audiens kita itu mereka kebanyakan karakteristiknya apa, visualkah, auditorikah, atau kinestetika. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah jaringan kita, downline kita itu karakteristiknya visual, auditori, atau kinestetik? Saya kasih penjelasan satu persatu ya. Untuk mereka yang memiliki karakteristik visual, biasanya orangnya selalu rapi, memperlihatkan diri mereka itu matching kalau berpakaian, selalu ingin terlihat bagus di depan orang. Jadi orang-orang visual itu mereka memperhatikan penampilan. Kalau ada orang yang penampilan kurang menarik, itu yang pertama kali dia komentari, termasuk dirinya sendiri. Kalau tampil di depan umum, pasti dia memperhatikan pakaiannya, cara dia menggabungkan warna dan sebagainya. Penampilan yang pertama. Kemudian bicaranya cepat. Biasanya kalau orang visual itu mereka cara belajarnya itu melalui membaca. Lebih senang instruksi-instruksi itu disampaikan melalui tulisan. Jadi jangan heran kalau misalkan orang visual ini perlu beberapa kali dikasih tahu, karena dia itu perlu sesuatu yang bisa dilihat dalam bentuk tulisan. Instruksi ataupun materi itu mereka akan cepat nangkep kalau melalui tulisan. Kalau misalkan belajar tuh dia tekun, dia senangnya membaca. Nah, kalau punya anak yang suka membaca, dia membacanya itu mungkin karakteristiknya visual. Apalagi kalau dia membaca sambil diam, dia akan mendapatkan nilai bagus. Makanya gak heran kalau orang yang visual, dia membaca di tempat keramaian pun gak masalah, karena dia fokus pada objek yang dia baca tadi itu. Oke, yang kedua karakteristik auditory. Namun sebelum itu, teman-teman kira-kira punya karakteristik visual kah? Ya, oke. Auditory. Kalau orang auditory itu lebih seneng mendengar. Jadi cara belajarnya itu dengan cara listening ya. Jadi dia baca sambil diucapkan. Kemudian mendengarkan auditory. Jadi kalau teman-teman punya grup WA nih, di dalam grup WA itu seneng teman-teman ngetikin materi, motivasi dan segala macamnya, banyak yang baca. Tetapi kenapa ya kok tiba-tiba ada lagi pertanyaan, padahal kita sudah sampaikan dan orang juga sebetulnya sudah terlihat membaca. Nah, mungkin orang tersebut memiliki tipe auditori, karena orang auditori itu cara belajarnya harus dia melalui suara-suara.
Dia lebih senang seni yang bersuara, nyanyi, lebih senang seperti itu. Nah makanya kalau orang auditori, dia sambil mengerjakan sesuatu, di sebelah ada televisi yang sedang menayangkan misalkan acara komedi, ya stand up komedi misalkan, dia bisa tertawa-tawa hanya dengan mendengar komedi tadi. Berbeda dengan orang visual. Kalau orang visual, dia harus melihat dulu ekspresinya, wajahnya, mimiknya gimana, baru dia ikut tertawa kalau itu lucu. Orang kinestetik, orang auditori itu dia sulit untuk membaca komik. Dia nggak ngerti kalau baca komik itu lucunya di mana, ya kan? Serunya gimana? Baca novel nggak bisa dia menikmati. Tapi kalau orang visual, baca novel, baca komik, dia bisa tertawa terpingkal-pingkal, bisa menangis, bisa ketakutan. Beda dengan orang auditori. Makanya instruksinya itu bisa melalui suara-suara. Teman-teman bisa kirimkan voice note, bisa kirimkan motivasi yang berbentuk suara kepada orang-orang yang memiliki karakteristik auditori, ya. Jadi kalau ada anak kita nih belajar sambil teriak-teriak, tapi besok nilainya bagus, jangan dilarang, jangan disuruh membaca sambil diam. Bisa jadi besok dia nilainya jelek. Karena tipe anak kita yang auditori itu pasti dia belajar dengan cara membaca sambil diucapkan dan bahkan teriak-teriak. Dan dia nggak suka keributan. Jadi kalau membaca di luar ada keributan, dia akan terganggu. Oke, yang ketiga tipe kinestetik. Kalau tipe kinestetik ini dia lebih seneng disentuh, diberikan perhatian dengan aktivitas fisik. Jadi kalau di dalam bisnis kita, orang visual itu lebih seneng bisa ditunjukin gambar produk. Ini bagus produknya. Orang visual cukup, produknya bagus ya, warnanya lucu, ungu. Kemudian ada orang testimoni, dia langsung tertarik. Kalau orang auditori tanpa perlu melihat gambarnya, diceritakan manfaat produknya begini, teman saya juga ada pakai produk itu dan hasilnya bagus, percaya. Tapi kalau orang kinestetik, dia tidak akan mudah percaya kecuali dia merasakan sendiri produk tersebut. Jadi harus melalui praktek belajarnya. Kalau orang visual baca selesai langsung ngerti, orang auditori dengerin. Kalau orang kinestetik harus praktek. Nah, orang kinestetik ini dia agak sulit mengingat tempat geografi ya, kecuali dia pernah ke tempat tersebut. Kalau orang visual lihat peta, ikutin, nyampe. Kalau orang auditori lihat peta agak bingung, tapi didengerin, belok kiri, belok kanan, dia paham. Tapi kalau orang kinestetik, perasaan bukan ke sini ya, perasaan bukan ke sana ya. Tapi kalau dia pernah ke tempat itu, ya mungkin jalan nggak diperhatikan, pokoknya dia ikutin, tahu-tahu sampai aja dan ingat di tempat itu ada kejadian tertentu yang membuat dia ingat. Ya, jadi kalau orang kinestetik itu ibaratnya kalau anak itu ya mungkin sambil dikasih perhatian, dipeluk mungkin, ditepuk bahunya gitu ya. Member pun begitu, dikasih perhatian. Kalau yang jauh ya mungkin kita video call, disapa, kasih perhatian gimana kita caranya supaya hatinya tersentuh. Kalau orang visual kasih materi, dibaca. Kalau orang auditori materi mungkin dilewat kalau di WA grup, kalau melalui tulisan, tapi dia instruksi atau materi melalui suara-suara atau auditori, voice note bisa. Tapi kalau orang kinestetik, hal itu tidak cukup. Dia harus didatengin, harus diberikan perhatian. Dan ketika kita tahu tipe dari jaringan kita, donen-donen kita itu apakah visual, auditori atau kinestetik, kita akan tepat melakukan pembinaan kepada mereka. Kalau kita jadi pembicara, kita akan tahu bahwa orang visual suka melihat apa yang ditampilkan di layar, warnanya, penampilannya, slide kita. Kalau orang auditori, tanpa melihat slide pun, dia nunduk dan kita terus berbicara, dia akan menangkap. Tapi kalau orang kinestetik, kita harus samperin, kita harus kasih perhatian lebih selain visual dan auditori tadi itu. Selain audio visual yang disampaikan di slide tadi. Ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing kali ini, 3 karakteristik manusia dan bagaimana cara belajarnya. Yang tadi yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Jadi masing-masing orang punya ciri dan cara mereka belajar sendiri-sendiri, dan kita sebagai upline, leader atau orang yang mau membangun hubungan dengan orang banyak sehingga bisnis kita berjalan bagus, harus paham ketiga karakteristik tersebut sehingga kita bisa menerapkan
bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan mereka yang efektif. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.